Oke, jumpa lagi. Kita membahas di materi kali ini tentang masih AWS. Kita membahas mengenai kelanjutan pricing di AWS ya. Kita sekarang sudah sampai di custom pricing. Nah, ini apa nih maksudnya custom pricing ini? Jadi kita sebelumnya sudah belajar ya kalau di AWS itu pembayarannya. Nah, cara bayarnya ada tiga cara ya. Pay for what you use, pay less when you reserve, pay less when you use more, and as AWS grow. Nah, ini bisa kita pikirkan strateginya bagaimana supaya kita membayarnya tidak berlebih alias boncos. Nah, nah, di custom pricing ini kita bisa mengkombinasikan antara ketiganya tadi ya. Jadi tiga ini bisa kita custom. Oh, bagian ini mau kita bayar pay forward jujur siapa yang ketika saat itu kita butuhkan. Oh, yang ini kita mau reserve. Oh, yang bagian ini ya mau kita pakai jangka panjang ya. Nah, ya seperti ini ya materi sebelumnya. Nah, jadi dengan fleksibilitas itu, istilahnya kalau dalam bahasa Jerman luas ya. Nah, kita bisa fleksibel saja ketika kita menghadapi dengan variasi-variasi kebutuhan. Nah, ini juga cocok untuk project-project ya, yang volumenya tinggi. Nah, jadi ada perusahaan misalkan software house mempunyai beberapa project dan masing-masing project ini mempunyai kebutuhan yang unik masing-masing. Nah, ini bisa menggunakan custom pricing ini. Nah, kemudian kalau kemarin kan kita bahas bayar-bayar terus ya, harus mengeluarkan uang. Ternyata AWS itu juga menyediakan layanan yang gratis, free tier ya, free tier. Nah, jadi ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini free tier ini maksudnya ada beberapa bagian yang gratis. Nah, tapi bisa saja bagian yang satu gratis, tetapi untuk bagian yang gratis ini berfungsi harus terkoneksi dengan bagian lain yang harus membayar. Nah, jadi sama saja membayar. Di, dalam tanda kutip dipaksa untuk membayar ya. Misalkan ini contohnya kemarin kita sudah belajar mengenai ini ya. Ini misalkan inbound has no charge. Nah, jadi inbound kemarin apa? Kalau kita minta data ke servernya AWS tidak dikenakan biaya. Nah, tapi masa kita cuma meminta saja, request saja tanpa mendapatkan feedback datanya kembali. Nah, respon dari servernya kan tidak mungkin. Nah, makanya AWS memberi charge-nya menagihkan biayanya yang outbound. Nah, jadi seperti itu model-modelnya dari AWS. Nah, kembali lagi ke free tier. Di sini kalau free tier sederhana saja, silakan bisa sign up akun AWS, belajar tutorialnya, lalu kita bisa segera memakai layanan dari AWS. Nah, ini bisa dicari ya, dimasuk di halamannya aws.amazon.com/free. Ini dihapus saja bisa ini. Nanti kita masuk ke halaman AWS Free Tier ya. Isinya adalah layanan-layanan apa saja yang gratis di AWS ya. Di sini kita melihat biasanya layanannya yang gratis itu dibagi menjadi tiga ya. Ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama free trial. Nah, gratis dengan uji coba beberapa waktu lamanya. Nah, kemudian ada yang gratis 1 tahun. Kemudian ada yang always free. Nah, lagi-lagi yang always free ini hati-hati ya. Perhatikan
dengan requirement-nya ya. Kalau di scroll ke bawah bisa kelihatan contoh yang free apa. Nih ada yang free Amazon Elastic Cloud Computing. Nah, 750 jam per bulan. Nah, tapi bisa diklik ke bawah ini nanti keluar detailnya ya. Syaratnya seperti apa ya? Seperti yang ini ya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Ya, tiga fundamental, tiga dasar yang membuat biaya penyusun komponen biaya di AWS itu ada bintangnya ya. Ini di sistem operasi Linux. Nah, kenapa kok di sistem operasi Linux ya? Kalau yang Windows harus membayar lisensinya. Ya, oke. Kemudian nanti bisa dieksplor ya, dicoba di checklist ini di sini. Nah, di sini layanan yang no charge. Nah, ini ada VPC, Beanstalk, Auto Scaling, CloudFormation, ya, IAM, Identity and Access Management. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya, sometimes MACD beberapa biaya mungkin ditagihkannya pada layanan AWS yang lainnya ya. Jadi harap hati-hati ya. Jangan model karena gratis wah seneng ya. Ini ada asosiasinya ternyata. Nah, ini ada penjelasan singkat ya. Kemudian untuk memperkirakan biaya dari layanan AWS menyediakan kalkulator. Nah, kalkulator harga. Nah, ini membantu kita untuk mengestimasi kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan AWS ini. Nah, ini bisa dibuka saja di halamannya kalkulator.aws. Nah, ini ada AWS pricing calculator. Nah, hashtagnya dihapus saja boleh. Nah, nanti kita akan belajar melihat bagaimana kalau mengganti data centernya dari Asia ke Amerika atau Asia ke Eropa harganya beda. Nah, sistem operasinya ganti dari Linux ke Windows harganya beda lagi ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya TCO, nah, Total Cost Ownership ya. Ini apa sih ini sih? Jadi ini hubungannya seperti dari sebelumnya ya. Jadi jangan latah pindah ke cloud. Harus diperhatikan beberapa aspeknya, perbedaannya ya. Jadi kalau di cloud tidak sama dengan di on premise. Ya, ini ya sudah pernah kita bahas kalau di on premise itu uh, kita memerlukan orang IT, kita memerlukan peralatan, kita memerlukan fasilitas. Tapi kalau di cloud semuanya tinggal di klik yang menyesuaikan kebutuhan ya. Oke, di dalam TCO Total Cost Ownership ini, nah, kita bisa melihat hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum deal, sebelum bergerak ke cloud computing yang bisa menjadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan ya, kalau di on premise itu kan butuh orang IT ya, nah, berarti butuh nih pegawai IT. Nah, nah, orang IT tidak mungkin nganggur. Orang IT pasti yang ngurusi server harus ada yang diurusi. Yang diurusi siapa? Ya, server. Nah, sudah ada server, tidak mungkin tidak ada jaringan. Kalau tidak ada jaringannya, ya terkoneksinya pakai apa? Ya, buat apa beli server? Maka butuh biaya jaringan. Ya, biaya jaringan ada banyak ya yang butuhkan ya. Harus setting LAN, kabel LAN, harus setting load balancer, ya, pembagi bandwidth. Ya, kemudian ada
biaya administrasi jaringan ya, jasanya. Kemudian ada jaringan, ada server, tentunya membutuhkan tempat penyimpanan, misalkan file server atau file user, ya, maka butuh penyimpanan storage ya. Membutuhkan jaringan yang cepat ya, karena kalau datanya yang dibuka video 4K ukurannya besar, butuh jaringan yang tidak main-main, paketnya fiber ya. Kemudian biaya server ya, harus beli rak ya, membeli backup daya cadangan, itu baru hardware-nya ya. Belum berbicara software-nya. Kalau software-nya pakai Windows ya bayar lisensinya. Dan masih ada biaya yang lain, misalkan biaya fasilitasnya. Ya, masing-masing membutuhkan ruang dan daya. Hitung aja dayanya berapa itu ya untuk switch server ya. Itulah biaya untuk mengelola layanan IT. Ya, tentunya tidak bisa disepelekan. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa mengirimkan value gara-gara ini loh, kita mempunyai server, kita mempunyai orang IT, impact-nya ke bisnis kita menjadi lebih gampang. Nah, kalau orang IT tidak bisa mengirimkan pesan itu, maka akan berakibat menjadi musuh owner. Nah, karena apa? Uang yang dikeluarkan untuk biaya server itu mahal. Nah, kalau tidak memperoleh manfaat yang signifikan ya marah. Nah, perusahaan akan rugi. Kalau rugi ya gajinya pakai apa nanti ya. Nah, tentunya hal yang harus kita hindarkan ya. Oke, mungkin gitu saja mengenai pricing di AWS. Nah, kalau ada yang mau tanyakan langsung saja di kolom komentar. Saya akhiri ya. Jangan lupa untuk happy coding.